Halo Sobat Bung Santama, welcome back di konten terbaru Bung Santama hari ini. Hari ini gue mau bahas tentang perkembangan tim nasional tentunya. Dimana kabar terakhir bahwa Sintayong masih belum menaikkan kontrak secara resmi dengan PSSI, tentunya dengan Pak Erick Thohir. Dan ini masih menjadi kabar yang mungkin sedikit dinanti oleh fans timnas ya. Tapi sebetulnya kita nggak perlu khawatir para fans timnas, dan gue pun juga yakin ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Toh Pak Erick Thohir sendiri kan mengatakan bahwa dia menunggu sampai Coach Sintayong benar-benar dalam keadaan fit, karena STY sendiri kan memang sedang recovery ya. Artinya mungkin kemarin ada beberapa kegiatan juga, dan juga kemarin kan baru menyelesaikan laga terakhir melawan Irak dan Filipina, pasti membutuhkan waktu untuk recovery. Dan Erick Thohir juga nggak mau ngejar-ngejar Sintayong hanya untuk istilahnya menyodorkan kontrak, tapi kondisi Sintayongnya belum fit ya. Jadi kita sebagai fans timnas, kita positive thinking, kita yakin bahwa itu hanya tinggal menunggu waktu aja. Jadi nggak usah mengkhawatirkan atau berstigma negatif nanti Sintayong nanti bakal diambil sama Korea Selatan, ya enggak lah, nggak segampang itu juga gitu. Artinya toh kan secara lisan sudah, dari beberapa postingan Pak Erick Thohir juga kan sudah menggambarkan bahwa Sintayong pasti akan tekan kontrak kok. Ini cuman persoalan proposalnya aja gitu, draft proposalnya memang belum diteken secara resmi sama Sintayong. Tapi kan PSSI pasti sudah menyiapkan. Hanya menunggu waktu sampai Sintayong benar-benar dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, dan nanti akan dijadwalkan pasti untuk sesegera mungkin menaikkan kontrak perpanjangan dengan Timnas Indonesia, dengan PSSI sampai dengan 2027. Dan tentunya kita masih harap-harap cemas, dalam arti tinggal 2 hari lagi nih, yaitu tepatnya tanggal 27 nanti akan dilakukan drawing round 3 atau round 3, yang dimana kita akan bersiap menghadapi raksasa-raksasa Asia lainnya. Dan tentunya kita tidak bisa memilih lawan ya. Kita sudah harus bersiap siapapun lawannya yang akan kita hadapi. Bisa itu Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Australia, Qatar. Ya tim-tim level 1 Asia, tier satunya Asia yang nggak mungkin kita hindarin. Harus kita hadapin, dan ya semoga saja nanti kita mendapatkan level-level lawan yang kita memang setidaknya kita bisa mencuri poinnya, terutama dari pot 3 dan pot 4 gitu. Toh Sintayong sendiri kan mengatakan bahwa dia memilih untuk realistis di round 3 ini. Bukannya pesimis, tapi lebih realistis. Karena sulit kalau kita bisa mengalahkan tim pot 1 dan pot 2. Tapi kita punya chance untuk mengalahkan pot 3, pot 4 gitu. Jadi kita punya peluang mencuri poin melawan tim yang berada di pot 3, pot 4. Tim-tim apa sih yang ada di pot 3, pot 4? Contoh Oman misalnya. Kemudian ada misalnya Palestina gitu. Itu tim-tim yang ada di pot 3, pot 4 yang secara kualitas nggak jauh berbeda sama kita. Tapi ketika melawan tim pot 1 dan pot 2, kualitasnya jauh. Meskipun mungkin materi pemain kita sudah lebih baik dibanding edisi-edisi sebelumnya gitu ya. Tapi kan gak segampang itu untuk bisa memberikan perlawanan kepada tim-tim yang berada di pot 1, Jepang ataupun Korea Selatan. Gak bisa semudah itu, gak bisa secepat itu gitu. Sintayong kan bukan tukang sulap yang bisa ngerubah permainan tim jadi begitu menakutkan dalam waktu singkat, kan enggak. Ini aja timnas kita ini aja yang sekarang butuh waktu 3-4 tahun baru terasa kan prestasi-prestasinya. Kemudian permainannya kan enak ditonton.
Jadi menurut gua akan sangat berat kalau harus mengalahkan tim yang berada di pot 1 dan pot 2. Tapi tentunya kita punya chance, kita punya peluang di pot 3 dan pot 4. Karena kalau kita bisa mencuri poin di pot 3 dan pot 4, kita punya peluang untuk minimal kita bisa finish di 2 pot itu, pot 3, pot 4 gitu. Kita, ya gue sekali lagi nih bilang kepada fans-fans timnas yang kalian jangan terlalu berekspektasi berlebih kepada timnas Indonesia, karena kita belum bertemu lawan yang sesungguhnya. Dalam artian kemarin kita lawan Irak kita 2 kali kalah, di kandang kita kalah. Mungkin di kandang ketika main di Jakarta kemarin secara permainan kita lebih baik daripada waktu kita main di Teheran. Waktu main di Irak. Tapi ketika main di Jakarta pun juga kita tetap kalah gitu. Mau berapapun skornya kita kalah. Nah, ketika di round 3 nanti kualitas timnya akan lebih dari Irak kemarin. Tekanannya jauh lebih tinggi, kompetitifnya jauh lebih tinggi. Jadi tim kita ini kan peringkatnya paling rendah, 134. Dari 18 tim yang masuk round 3, kita paling rendah. Ya itu artinya kita mesti bercermin juga bahwa kualitas timnas kita ya memang apa adanya segini gitu. Tapi kita tetap mau memberikan perlawanan nih kepada tim-tim yang nanti ada di pot 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kita nggak tahu nih drawingnya seperti apa. Kalau menurut gua sih akan lebih enak kalau kita menghindari Jepang ya, kemudian menghindari Australia atau Iran gitu. Akan lebih enak kalau kita ketemu Korea Selatan kalau kita di pot 1. Di pot 2-nya kita bisa katakanlah ketemu Arab Saudi. Di pot 3 kita punya Oman atau Kyrgyzstan misalnya. Di pot 4 kita bisa ketemu Palestina. Di pot 5 kita bisa ketemu China misalnya. Itu kalau undiannya kita mendapatkan undian yang menguntungkan, kita punya peluang untuk lolos gitu. Minimal kita dapat posisi 3 atau 4. Karena kalau kita nanti di akhir round 3 kita ada di posisi 3 dan 4, tentunya kita timnas Indonesia berhak lolos ke round 4. Nah, baru di round 4 nanti kan masing-masing 3 tim tuh kita bolehlah berekspektasi tinggi. Karena kalau round 4 itu kan tim-tim yang nggak lolos di round 3 melanjut ke round 4. Nah, secara materi kualitas permainan, kemudian secara tingkat kompetisinya juga mungkin kompetitif timnya kita masih bisa ngimbangin gitu. Jadi apa yang dibilang Sintayong itu benar, itu realistis bahwa lebih baik mengejar posisi 3 dan 4 dengan harapan kita masuk ke round 4. Nah, baru nanti di round 4 kita habis-habisan gitu. Itu jauh lebih enak. Tuh. Dan kita masih menantikan nanti tanggal 27. Tentunya nanti gue pasti akan mengupdate lagi. Dan seperti biasa, sedikit intermezzo, kemarin itu kan sempat ada isu bahwa Justin Hubner itu kan dia kan suka, emang namanya pemain muda ya, Justin Hubner ini ngepost gitu. Dulu banyak pemain diaspora nggak mau membela timnas gitu, ya dianggap sebelah mata lah. Tapi pamor timnas naik, nah pemain-pemain diaspora yang dulu nolak itu berbondong-bondong pada mau sekarang. Itu this is big jokes gitu menurut dia, itu hal yang lucu. Ya lu kemarin kemana pada saat timnas datang nawarin mau nggak main untuk timnas? Nggak mau. Giliran timnas sekarang udah berkembang mau, kan lucu gitu. Dan sebetulnya nggak masalah sih kalau menurut gue ya, artinya selama memenuhi kualitas dan dibutuhkan oleh tim ya sah-sah aja untuk timnas kita. Dan tentunya kita pasti butuh amunisi tambahan untuk menghadapi
untuk menghadapi round 3 ini, karena di round 3 nanti yang tadi gue katakan di awal bahwa lawan-lawannya sangat kompetitif, intensitasnya akan tinggi, dan kita sebagai fans timnas akan setiap match akan lebih sering deg-degan sepanjang laga, karena lawannya berat-berat banget. Sumpah lawannya berat-berat banget. Mau itu di pot 5, mau itu di pot 4, tetap berat. Apalagi di pot 1-2 ada Jepang, Korsel, Iran. Wah, itu udah langganan Piala Dunia. Udah bener-bener harus membutuhkan 2 lapis pemain yang kualitasnya sama. Kalau sekarang ini kan Pak Erick Thohir bilang kita cuma punya 18 pemain yang secara kualitasnya sama. Jadi kalau pemain itu diganti pemain cadangan masih bisa ngimbangin gitu. Nah, maunya Pak Erick Thohir tuh kita punya 22 bahkan 24 pemain yang kualitasnya sama. Jadi kalau pemain satu nggak main, ya masih ada pelapisnya yang kualitasnya sama. Nah, itu yang diinginkan oleh timnas Erick Thohir, dan juga kita sebagai fans pengennya seperti itu gitu. Cuman kan kita butuh waktu. Terus dari Martin Paes juga kan belum ada update lagi, dan sepertinya rada berat ya peluangnya ya untuk bisa main di round 3, karena di CAS atau di KAS-nya itu masih panjang ya, prosesnya masih panjang, dan kita juga belum ada kepastian kapan ada kabar gembira dari Martin Paes apakah bisa bermain atau tidak. Kita masih belum tahu ya. Jadi sedikit tadi obrolan ringan gua untuk fans timnas tentang update tim nasional. Ya, nanti kita tunggu tanggal 27 ya, hari Kamis jam 13.45, dan rencananya drawing ini akan disiarkan ya di RCTI. Ini jarang-jarang loh, karena memang sejarah juga kita di round 3 akan disiarkan oleh RCTI, drawing putaran ketiga qualifiers FIFA World Cup 2026. Baik, Sobat Bung Santama, sedikit update tentang tim nasional, kabar tentang tim nasional. Balik lagi disclaimer, gua bukan pengamat bola, gua bukan komentator, gua bukan basically yang dari broadcast seperti sport tak lah gitu lah, olahraga lah misalnya. Gua hanya netizen biasa yang ingin memberikan pendapat gua tentang kabar tim nasional, kabar pertandingan-pertandingan bola lainnya yang memang sedang berlangsung kemarin seperti Euro dan Copa America. Gua juga memberikan sedikit analisa gua. Ya, sekali lagi thank you untuk para subscriber yang sudah subscribe di channel Bung Santama, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Tanpa kalian ya channel gua nggak akan kemana-mana, tapi dengan kalian channel gue akan semakin meluas, semakin berkembang ke depannya. Ya, thank you for watching. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar semakin berkembang konten gue ke depannya. Oke, salam olahraga, selamat malam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.